Sutra Trata yang menakjubkan, bab 16, panjang usia Tata Gata. Sun Fasyang Sutra Tratai episode 1552. Dharma yang tak terhingga lahir dari satu dharma. Makna dan prinsip yang tak terhingga dan tak berbatas disebut sebagai segala dharma. Segala dharma adalah tak terhingga dan masing-masing mengandung makna dan prinsip tersendiri. Makanya disebut makna tanpa batas. Makna tanpa batas atau ananta nirdesa lahir dari satu dharma. Satu dharma ini adalah tanpa rupa atau alaksana. Makna tanpa batas mengandung makna dan prinsip yang tak terhingga. Dari satu dharma bermunculan segala ajaran. Esensi, rupa, fungsi, dan makna adalah tak terhingga. Harus bersungguh hati. Dengarlah baik-baik. Makna dan prinsip yang tak terhingga dan tak berbatas disebut sebagai segala dharma, sehingga disebut makna tanpa batas. Sutra makna tanpa batas adalah dharma yang biasa kita amalkan, semestinya terhadap tanpa batas, semua orang sudah bisa jelas memahami, yakni mengumpulkan segala dharma. Sudah termasuk di dalam makna tanpa batas ini. Kita dalam mempelajari ajaran Buddha, haruslah bersungguh hati dalam memahami dharma. Dharma sendiri sebenarnya apakah itu dharma? Ada berapa banyak dharma? Diungkapkan demikian. Asas kebenaran yang tak terhingga disebut dengan makna tanpa batas. Setiap dharma di dalamnya mengandung asas kebenaran yang tak terhingga. Sehingga dengan demikian barulah disebut segala dharma adalah tak terhingga. Datang dan kembali, ajaran kebenaran berjumlah tak terhingga. Semua dapat memahami makna tanpa batas. Di dalam makna tanpa batas ada ajaran tanpa batas. Ini sangat jelas. Namun, walaupun sangat jelas, untuk menjelaskan dharma satu persatu, maka lagi-lagi akan menjelaskannya menjadi jumlah yang tak terhingga, karena di setiap ajaran kebenarannya, masing-masing mengandung makna dan prinsip tersendiri. Di dalam setiap ajaran kebenaran, lagi-lagi mengandung ajaran kebenaran dengan jumlah yang tak terhingga. Karena demikian, sehingga baru disebut sebagai tak terhingga. Adapun makna tanpa batas, semuanya lahir dari satu dharma. Di sini yang dimaksud dengan tak terhingga adalah bahwa ia lahir dari satu dharma. Segala sesuatunya sangat sederhana pada awalnya. Ajaran yang muncul dari satu dharma dapat menjelaskan makna dan prinsip yang tak terhingga dan tak berbatas. Ambil contoh istilah, sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Pasir Gangga mempunyai sebuah sungai dengan pasir. Butiran pasir yang dikandungnya terlalu banyak untuk dihitung. Sang Buddha juga berkata demikian. Beliau membungkuk dan mengikis tanah dengan kuku jarinya. Ananda, lihat pasir di kuku jari saya. Bisakah kamu menghitungnya butir demi butir? Ananda melihat, menggelengkan kepalanya dan menjawab, Buddha, butiran ini sangat halus. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menghitungnya satu persatu? Sang Buddha kembali bertanya, pasir di kuku jari saya tidak mungkin dihitung. Apakah ini jumlah yang besar atau tidak? Ya, besar sekali, jawab Ananda. Butiran pasir di kukumu sudah sangat banyak. Sang Buddha mengatakan, jika kita bandingkan sungai ini, seluruh tepian sungai dan seluruh pasirnya, apakah pasir ini banyak? Atau pasir di kuku saya lebih banyak? Dalam sekejap, pikiran kita sudah tahu bagaimana jawaban Ananda. Bagawan, tentu saja, bagaimana pasir di kuku Anda bisa dibandingkan dengan pasir di tepian Sungai Gangga? Tentu saja, itu pasir di tepian Sungai Gangga lebih banyak. Sang Buddha kemudian mengatakan, betul, pasir di Sungai Gangga sangat banyak.
Pasir di atas kuku Anda tidak dapat menghitungnya. Dharma yang telah aku pahami, Dharma lebih banyak dibandingkan dengan pasir di Sungai Gangga ini. Karena sejak dari masa tanpa awal yang telah diakumulasikan di setiap kehidupan, para makhluk yang dihadapi pada beberapa kehidupan, yang dihadapi dalam beberapa kehidupan, di setiap kehidupan, kerisauan dan kegelapan batin yang telah diakumulasi. Setiap kerisauan, kegelapan batin tidak dapat diobati. Jika dibandingkan antara dharma dan kerisauan ada berapa banyak, maka dharma juga ada berapa banyak. Terlihat banyak sekali kerisauan dalam kehidupan. Prinsip kebenaran yang tercerahkan oleh Buddha meliputi langit dan bumi yang terkandung di dalamnya, ada di mana-mana, dan semuanya merupakan dharma. Jumlah ini tidak dapat dihitung, maka dikatakan sutra tanpa batas. Dharma tanpa batas yaitu masing-masing mengandung makna dan prinsip tersendiri. Makanya disebut makna tanpa batas. Pada setiap dharma selalu mengandung maknanya tersendiri, prinsip tersendiri. Oleh sebab itu, sutra makna tanpa batas adalah berasal dari satu dharma. Begitu banyaknya dharma, begitu banyaknya prinsip kebenaran. Sebenarnya awal mulanya berasal dari mana? Buddha mengatakan berasal dari sebersit niat, muncul dari sebersit niat ini. Benar, sepolos inilah prinsip kebenaran ini. Dari satu sehingga tumbuh menjadi tidak terhingga. Sebenarnya bermula dari prinsip kebenaran yang tidak terhingga ini, dan akhirnya berpulang kembali. Ini juga sangatlah sederhana. Menjelaskan sangat-sangat banyak prinsip kebenaran ini. Prinsip kebenaran yang sangat banyak ini dan kembali masih merupakan sebuah sifat hakiki yang demikian adanya. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Apabila kita tidak memiliki sifat hakiki yang demikian adanya, bagaimana kita akan bisa memahami segala sesuatu di antara langit dan bumi? Prinsip kebenaran yang tidak terhingga ini mengumpulkan kembali semua prinsip kebenaran, yaitu setiap orang memiliki sifat tercerahkan yang semula adanya. Barulah mampu memunculkan kembali begitu banyaknya dharma. Oleh karena itu, satu dharma ini adalah tanpa rupa atau alaksana. Makna tanpa batas mengandung makna dan prinsip yang tak terhingga. Dharma ini kembali kepada satu. Namun, satu ini terlihat seperti apa? Bagaimana dengan bentuknya? Tanpa rupa, seperti makna dan prinsip yang tanpa bentuk, esensi, dan rupa. Juga sering memberitahukan kepada semua, seperti kita setiap orang memiliki sifat hakiki yang sedemikian adanya. Setiap orang memilikinya. Setiap orang perlu menemukan kembali sifat hakikinya sendiri. Sifat hakiki terlihat seperti apa? Tidak ada orang yang bisa menggambarkannya. Bagaimana bentuk sifat hakiki mereka? Tetapi ia ada. Sifat hakiki tatata tanpa esensi dan rupa. Maka tiada rupa. Meskipun ia tiada rupa, masih dapat memancarkan sampai tak terhingga. Makna tanpa batas mengandung makna dan prinsip yang tak terhingga. Prinsip kebenaran yang dikeluarkan, setiap prinsip kebenaran akan menghasilkan makna dan prinsip kebenaran yang tak terhingga. Sangat banyak. Jika tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak sutra yang diajarkan? Setiap sutra, jika dikumpulkan kembali, selalu mengatakan ada dan tiada, kekosongan dan keberadaan. Bagaimana menganalisa hal-hal ini? Dari prinsip kebenaran ini terus-menerus dianalisis. Apakah kamu memiliki kerisauan? Ada. Di mana mereka berada? Saya tidak dapat menunjukkannya. Tapi saya memiliki kerisauan. Batin saya tidak bisa tenang. Mengapa? Karena adanya kerisauan. Seperti apa kerisauan itu?
Saya tidak bisa menggambarkannya. Seperti apa masalah yang tak terlukiskan itu? Kamu harus terus mencari ke dalamnya, tetapi kamu tidak menemukan apapun. Namun, demi masalah ini, sumber ketidaktahuan masih pada pemikiran yang sama. Pikiran ini tidak dapat melihat dengan jelas dan terdapat banyak kekhawatiran. Pikiran ini memahami prinsip kebenaran. Namun, prinsip kebenaran itu seperti apa? Jumlahnya tak terhitung banyaknya, dan masing-masing memiliki akar yang berbeda. Dengan mengatasi penderitaan dan permasalahan yang mendasarinya, dia akan mampu menyelesaikan permasalahannya, dan kemudian kerisauan tersebut akan hilang. Terus berbicara tentang kerisauan, masalah, dan kesulitan. Secara realistis, saya tahu bahwa mereka menderita. Tetapi sebenarnya, jika ingin mengambil wujud dari namanya itu tidak ada bentuknya. Kalau namanya tidak ada wujudnya, pada kenyataannya kita harus bersumbangsi. Bersumbangsi ada gambarannya. Selama kita bersedia, kemauan itu membutuhkan banyak kebenaran untuk meyakinkan kita agar mau bersumbangsi. Seperti kita bodhisatwa dunia, insan suci. Setiap hari kamu melihat mereka. Sangat banyak kisah. Di dalam kami kelihatan seperti ini adalah hal biasa sering dilakukan. Namun orang awam tidak dapat melakukannya. Hal biasa ini yang tidak dapat dilakukan orang awam, ini seandainya tidak ada bodhisatwa, tidak mampu membebaskan penderitaan kehidupan manusia. Seperti ada satu kasus di Swansea. Satu orang yang bermarga Weng, sebenarnya dia tahun 2017 baru berusia 70 tahun lebih. Akan tetapi, kehidupan manusia umumnya melepaskannya sendiri. Adalah karena apa? Cerita mau diangkat kembali. Beliau di tahun 2001 saat itu, dia di saat sebelumnya pergi ke Vietnam mencari seorang istri pulang. Juga melahirkan anak untuknya, 2 anak perempuan. Namun, setelah dia menikahinya, hati dia sendiri tidak ada rasa aman. Takut membawa istri ke Taiwan. Kondisi diri sendiri bukannya sangat baik. Takut istri demikian tidak betah, kabur keluar. Oleh karena itu, dia terhadap istrinya demikian mengawasinya dengan ketat. Tidak bisa membiarkan istrinya leluasa berjalan di luar. Istri sebenarnya tidak mampu menerima perlakuan kehidupan seperti ini. Namun, dia sudah melahirkan 2 putrinya. Di saat ini, istri membawa anak perempuannya pulang ke Vietnam. Dia juga tidak ingin balik lagi. Dimulai dari hal demikian, orang yang bermarga Weng ini, dia lalu mulai menghancurkan diri sendiri. Dia menyerah terhadap kehidupannya sendiri, menyerah terhadap hidupnya. Dirinya sendiri juga 2 kali berturut-turut terkena stroke, dan di saat yang sama juga menderita penyakit epilepsi. Penyakit terus berdatangan, ada stroke, juga menderita epilepsi. Juga perlahan-lahan gerakannya menjadi tidak leluasa, dan lagi telah menyerah terhadap diri sendiri. Juga tidak mau mandi. Setiap harinya hanya pergi sekali untuk memberi makanan prasmanan. Sekali beli 2 porsi. Setelah makan, barangnya lalu dibuang begitu saja. Demikianlah akumulasi belasan tahun. Dari tubuhnya, dari kondisinya, sekeliling dari sekelilingnya. Sepenuhnya telah membuat seperti ini sampah menguburnya. Tempat dirinya sendiri tidur juga telah tidak ada. Kursi sofa yang semula ada, di atas sofa tersebut juga telah ditumpuk. Dengan demikian, di atas sofa penuh dengan barang. Ketika orangnya berbaring, hanya tersisa setengah bagian yang bisa untuk berbaring. Sisanya semuanya adalah sampah, sangat bau. Rumah ini telah tiada orang yang berani mendekatinya. Bahkan tetangganya, paman kandung telah 80-90-an tahun juga tidak berdaya. Tetangga di sekelilingnya yang mendekati rumah ini semuanya akan menjerit karena bau. Tidak tertahankan. Seperti demikianlah, kepala desa juga tidak berdaya.
dan pergi mencari insan suci. Para relawan suci, komite pria, dan komite wanita selalu mendengarkan suara penderitaan para makhluk yang membutuhkan pertolongan. Saat orang-orang mengalami kesulitan, para relawan tidak akan menyerah. Mereka pasti datang. Ketua RT mengatakan, "Tempatnya sangat bau, kalian harus bersiap-siap." Memang benar, walaupun sudah menyiapkan diri, memakai masker N95 yang tebal, baunya masih bisa tercium oleh hidung. Apa boleh buat? Mereka memasuki rumahnya dan membersihkannya. Walaupun sangat kotor sekali, namun kelompok bodhisatwa ini bukanlah orang biasa. Melakukan pekerjaan ini seperti hal yang biasa bagi mereka. Semua orang tetap membersihkan tempat itu. Sepanjang hari, mereka membersihkan tempat tersebut, hingga seluruh halamannya sangat penuh dengan sampah. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana ruangan tersebut bisa dipenuhi dengan kotoran, baik kotoran manusia maupun sampah lainnya. Sungguh tidak bisa dijelaskan. Kotoran yang telah berkumpul, baik dari tubuh manusia maupun sampah lainnya. Semuanya berkumpul di tempat itu. Saya melihat di antara komite pria kita ada beberapa yang sudah lanjut usia. Orang parubaya dan lanjut usia semuanya bersedia pergi dan membersihkan untuknya. Dengan cara ini, dengan usaha keras, mereka membantunya menggosok, membersihkan, dan menyapu tempatnya. Dari situlah kasus ini dimulai. Setelah jangka waktu tertentu, 5 atau 6 orang pergi bersama. Mereka mengunjunginya lagi. Mereka merapikan barang-barang dan membersihkannya lagi. Mereka pergi berkunjung berkali-kali selama bulan berikutnya. Tapi betapapun besarnya mereka menyemangatinya, betapapun banyaknya mereka menginstruksikannya, tidak ada satupun yang memberikan manfaat. Dia menjadi semakin lamban, beraksi semakin lambat. Mereka merawatnya selama lebih dari 10 tahun. Dan mereka semua berpikir, ini tidak mungkin. Mungkin akan lebih baik jika dia berkomitmen ke panti jompo, ke institusi. Mereka harus membuatnya menyetujui hal ini. Yang meminta persetujuan berkali-kali, setiap kali mereka pergi ke sana untuk membersihkan. Apakah akan memandikannya atau membersihkan tempatnya. Mereka selalu berusaha mendapatkan persetujuannya. Akhirnya pada suatu hari, kita kasih tahu dia bahwa ada banyak manfaat jika ke sana. Dan janji kepada dia, kami akan sering mengunjungimu. Kami akan lebih sering ke sana, berinteraksi dengan dia dan lain-lain. Walaupun tidak ada tanggapan, namun dia menganggukkan kepala. Semua orang sangat senang. Pamannya juga sangat senang. Kepala desa juga senang, semua tetangga juga senang. Tetapi harus melalui prosedur. Bagaimana melalui prosedur? Yaitu harus membawa dia keluar untuk memeriksakan kesehatan. Surat pernyataan sehat. Masalah tubuh dia ada di mana? Relawan suci kembali lagi, membersihkan dia dan menemani dia ke rumah sakit. Mau melakukan pemeriksaan kesehatan di Xintian kita, Suci Taipei Hospital. Pemeriksaan di rumah sakit sana juga sama, harus tunggu. Dia berbaring di ranjang sambil diperiksa. Saat sudah mau selesai diperiksa, tiba-tiba dia buang air besar dan kencing di ranjang. Tai dan kencing keluar lagi. Komite dan relawan suci tidak takut bau dan kotoran di lantai. Mereka memapa dia berdiri sambil menarik hordeng. Komite pria suci membuka baju dia dari atas sampai ke bawah. Perlahan-lahan membersihkan dia dan ganti dengan pakaian yang bersih. Dan bantu dia membersihkan lantai, membersihkan seluruh badan dengan baik. Lalu setelah selesai memeriksa kesehatan, baru membawanya pulang. Dan harus menunggu proses administrasi. Karena prosedur panti jompo juga perlu untuk dilaksanakan. Setelah beberapa hari pergi kembali ke sana, kan melihat seluruh tubuhnya sangat kotor. Sudah disetujui dan hendak membawanya pergi, dia datang lagi untuk membersihkan dirinya, mencukur rambutnya dan membuatnya tampak baru. Kemudian mulai menemaninya.
Sekelompok orang menemaninya ke panti jompo dan menetap di sana, yang membuat kami semua merasa nyaman. Para insan suci sering datang melihatnya. Hal ini telah terjadi selama beberapa waktu, seringkali menemani. Catatan ini menunjukkan bahwa sebulan kemudian dan menemuinya lagi, dia memiliki kehidupan yang benar-benar baru dan sudah bisa naik lift dan berjalan. Tubuhnya dalam kondisi baik dan dia bertanya, "Apakah kamu nyaman di sini?" Dia bisa menjawab, "Saya sangat senang." Sama dengan sudah ganti satu orang. Kasus yang telah ditemani lebih dari 10 tahun ini sungguh tidaklah mudah. Ini adalah usaha dari sekelompok orang. Selama lebih dari 10 tahun, sekelompok bodhisatwa ini melakukan hal-hal yang biasa ini. Hal itu biasa bagi mereka, tetapi bukan hal yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Melihat hal ini sangatlah menyentuh hati. Apakah mereka bisa dianggap orang biasa? Sebenarnya mereka pastinya adalah bodhisatwa yang melakukan hal ini. Jadi, makna tanpa batas mengandung makna dan prinsip yang tidak terhingga. Ini adalah dari satu dharma bermunculan segala ajaran. Karena beginilah Buddha Dharma. Jika kalian mendekati Buddha Dharma dengan ketulusan, kamu akan menemukan banyak sekali penderitaan di dunia. Orang biasa tidak akan sanggup untuk menanggung ini semua. Terlebih lagi jika dalam jangka waktu yang lama, tetapi mereka bersedia untuk mengurus ini semua hanya untuk satu orang. Sekelompok orang ini bersedia untuk menangani hal ini. Sekelompok orang ini adalah salah satu contoh dari satu dharma. Satu prinsip yang sama menginspirasi mereka untuk memunculkan pikiran yang penuh kasih ini. Ini berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Mereka membentuk aspirasi bodhisatwa untuk membantu orang lain. Jadi dari satu dharma bermunculan segala ajaran. Mereka menerima ajaran ini dan mempraktekannya. Maka esensi, rupa, fungsi, dan makna adalah tak terhingga. Sekumpulan orang-orang ini sebenarnya demi apa? Tidak demi apapun. Semata-mata demi bersumbangsi. Ketika kasus ini sampai pada kesimpulan, semua orang berbahagia. Hanya demikian saja. Tiada apapun. Oleh karena itu, kita harus sangat jelas dan memahami bahwa dharma ini adalah untuk kita pergunakan. Digunakan pada orang awam. Sebenarnya setiap orang dapat melakukannya. Hanya saja tidak ada orang yang dapat melakukannya. Maka dapat dikatakan hal-hal yang umum adalah masalah di dunia. Orang-orang di dunia menerima dharma ini dan memberikan dengan hati penuh sukacita. Ini sebenarnya mau diletakkan di mana? Dharma ini mau diletakkan di mana? Sebenarnya memang demikian. Dalam sifat hakiki yang demikian adanya, beberapa orang bodhisatwa ini, saat saya menyaksikan bagaimana cerita ini berkembang, lubuk hati saya menjadi semakin mengagumi mereka. Bersujud dengan kelima anggota tubuhnya menyentuh tanah, benar-benar membuat orang sangat menghormatinya. Ini adalah bodhisatwa Kuan Im. Sebenarnya jika ada orang yang membangkitkan tekad bersedia, maka para makhluk di dunia ini mempunyai kesempatan untuk diselamatkan. Ada orang yang bersedia menerima dharma seperti ini dan menerima pembelajaran ini. Maka akan banyak orang yang bisa diselamatkan di dunia ini. Akan banyak, maka kita harus sangat menghormati para praktisi bodhisatwa ini. Bagian naskah sebelumnya, semua yang memupuk pahala kebajikan, berhati lembut, polos, dan lurus, dapat melihat diriku di sini membabarkan dharma. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Kelompok bodhisatwa ini sedang mengembangkan pahala kebajikan mereka. Mereka mampu menerima kasus seperti itu yang berlangsung lebih dari 10 tahun. Mereka pergi berkali-kali meskipun rumahnya sangat kotor dan bau. Mereka bisa menerima semuanya. Mereka berhati lembut, polos, dan lurus.
Pola pikir tulus ini adalah sesuatu yang mereka ungkapkan dari dalam hati mereka, hanya karena perhatian mereka yang benar dan cinta mereka yang tanpa pamrih, keterbukaan pikiran dan toleransi mereka, maka mereka bisa menjadi begitu lembut. Jadi dapat melihat diriku, ini adalah hati Buddha. Mereka menggunakan hati Buddha. Sifat hakiki yang demikian adanya. Dengan bersikap lembut dan tulus, mereka dapat melakukan hal-hal tersebut. Inilah cara mereka menunjukkan hati Buddha dan praktik Buddha. Inilah mengapa beliau mengatakan, dapat melihat diriku. Kata saya mengacu kepada diri yang lebih tinggi, diri Buddha sendiri, yang dimana sifat hakiki yang demikian adanya. Jadi beliau mengatakan, dapat melihat diriku. Cerita tentang bodhisatwa yang seperti ini memberikan kebahagiaan kepada orang-orang. Mereka mengajarkan kami Dharma. Mereka mendidik kami dengan mempraktekkan ajarannya. Bahkan saya sendiri sangat tersentuh oleh sekumpulan bodhisatwa ini. Jadi di dalam sutra, Sang Buddha mengatakan, kadangkala untuk persamuhan ini, aku membabarkan kalau panjangnya usia dari Buddha adalah tak terhingga. Bagi mereka yang setelah sekian lama baru bertemu dengan Buddha, aku membabarkan kalau sulit untuk bertemu dengan Buddha. Demikianlah kekuatan kebijaksanaanku. Sinar kebijaksanaanku menerangi tanpa batas. Usiaku sepanjang kalpa tak terkira. Ini diperoleh melalui pembinaan diri yang lama. Sutra Teratai, bab 16, panjang usia Tata Gata. Sudah sangat jelas bukan? Kadangkala untuk persamuhan ini, aku membabarkan kalau panjangnya usia dari Buddha adalah tak terhingga. Buddha membabarkan Dharma kepada para makhluk, harus menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Kadangkala menunjukkan panjangnya usia agar para makhluk dapat melihatnya sendiri. Saya sama seperti kalian, saya juga ada masa muda. Saya juga melewati masa tua. Setelah berusia, saya juga bisa meninggalkan dunia ini kapan saja. Inilah panjang usia kehidupan di dunia. Tetapi tetap harus mengatakan hal ini kepada murid Buddha. Usia Buddha adalah sangat panjang dan tanpa batas. Meskipun tubuh ini mengalami tua, sakit, hingga pada akhirnya mengalami wafat. Meskipun tubuh kita mengalami fase demikian, akan tetapi usia kehidupan yang sesungguhnya adalah prinsip kebenaran. Kembali pada prinsip kebenaran, yaitu panjang dan berjalan ke depan, tidak terhingga jumlahnya. Inilah sifat hakiki yang dimiliki setiap manusia. Kadangkala untuk persamuhan ini aku membabarkan kalau panjangnya usia dari Buddha adalah tak terhingga. Kadangkala untuk persamuan ini, Buddha menyampaikan kalau usia Buddha adalah sangat panjang dan tanpa batas, agar mereka bersukacita, menghormati dan mengagumi Buddha. Syair ini sekali lagi menjelaskan kalau mereka yang tidak berjodoh tidak akan bertemu dengan Buddha. Sebaliknya, mereka yang berjodoh dapat bertemu dengan Buddha. Panjang usia Sang Buddha sangatlah panjang, juga kekal abadi. Prinsip kebenaran menetap di batin manusia selamanya. Jika Anda membina diri dengan baik, menghayati prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Buddha, ternyata prinsip kebenaran juga menetap di dalam batin Anda, sehingga prinsip kebenaran ini berada di mana-mana. Jika makhluk hidup mampu menghayatinya, maka batinnya akan dipenuhi oleh rasa sukacita. Dengan dunia ini hanya merupakan sebuah penyeberangan. Panjang usia yang sejati adalah sifat dasar setiap orang. Ketika terdapat dharma dan prinsip kebenaran, maka usianya akan sangat panjang. Sehingga dengan demikian, dari dalam batin Anda semua akan menghormati dan mengagumi Buddha. Buddha dan prinsip adalah kekal abadi. Kita semua telah mengetahui prinsip kebenaran. Prinsip ini selamanya menetap, tidak musnah, dan kekal abadi. Penggalan naskah syair ini adalah untuk membuat kita memahami
jalinan jodoh antara Buddha dan makhluk hidup. Buddha datang ke dunia manusia tanpa terputus, menjalin jodoh bajik dengan makhluk hidup. Tidak lain adalah mencari kesempatan untuk berinteraksi dengan makhluk hidup. Hanya dengan berinteraksilah sehingga memiliki kesempatan dharma untuk terlahir. Jika tidak memiliki jalinan jodoh dan berkesempatan dengan Buddha, maka dharma tidak mampu untuk terlahir. Hanya makhluk hidup yang memiliki berkah yang mampu hidup di masa Buddha. Apabila makhluk hidup memiliki berkah, maka mampu untuk mendengarkan dharma dan tersadarkan olehnya. Apabila makhluk hidup memiliki berkah, maka dharma akan mampu masuk ke dalam hatinya, sehingga mampu untuk memahaminya. Ini merupakan sebuah jalinan jodoh. Ketika Buddha berada di dunia dan bertemu dengan Buddha Dharma, setelah Buddha parinibbana, meskipun Buddha tidak lagi berada di dunia, akan tetapi Dharma laksana ketika Buddha berada di dunia, kita akan menerimanya secara sama dan setara. Jadi, bagi mereka yang setelah sekian lama baru bertemu dengan Buddha, aku membabarkan kalau sulit untuk bertemu dengan Buddha. Bagi mereka yang terus tekun dapat bertemu dengan Buddha. Bagi mereka yang terus tekun tanpa pernah beristirahat selama banyak kalpa seperti ini, baru dapat bertemu dengan Buddha dan mendengarkan Dharma, membabarkan pada mereka kalau betapa sulitnya bertemu dengan Buddha. Agar muncul rasa hormat yang paling tulus dan kekaguman kepada diri mereka sendiri. Tidak mudah untuk benar-benar melihat tubuh Buddha. Butuh lebih dari 5,6 miliar tahun bagi Buddha untuk muncul di dunia. Sulit sekali. Membutuhkan waktu yang sangat lama. Jika prinsip kebenaran Buddha dapat tetap ada di dunia, melihat Dharma di dunia seperti melihat Sang Buddha, maka Buddha ada di mana-mana. Oleh karena itu, bagi mereka yang terus tekun tanpa pernah beristirahat selama banyak kalpa seperti ini, baru dapat bertemu dengan Buddha. Kita harus memanfaatkan waktu ini. Kita dapat mendengar Dharma. Saat kita mendengarkan Dharma, kita sedang mengumpulkan sebab dan kondisi yang memungkinkan kita berada di dunia yang sama dengan Sang Buddha di masa depan. Kita akan terus berjalan di jalan kebudayaan ini, mendengar Dharma, membabarkan pada mereka kalau betapa sulitnya bertemu dengan Buddha, memberitahu semua orang tidak mudah untuk bertemu Sang Buddha, memerlukan waktu yang sangat panjang melalui kalpa tak terhingga, dan harus belum pernah meninggalkan Dharma, baru dapat berada di dunia yang sama dengan Sang Buddha dan melihat bentuk tubuh Sang Buddha. Jadi, agar muncul rasa hormat yang paling tulus dan kekaguman pada diri mereka, Buddha tidak ada, tetapi ada Dharma. Dharma, Anda harus menghormatinya. Jika Anda tidak menghormatinya, mendengarkan Dharma tidak akan masuk ke dalam hati. Dharma masih ada di dunia. Kita harus menghormati Dharma dengan baik. Menghormati Buddha seolah-olah Buddha masih ada. Kita harus betul-betul bersungguh hati. Jadi demikianlah kekuatan kebijaksanaanku. Dengan kekuatan kebijaksanaan dari Tathagata, dapat membabarkan apakah bertemu Buddha mudah atau sulit, apakah panjang usia singkat atau panjang. Inilah metode terampilnya. Kebijaksanaan dan panjang usia adalah tanpa batas dan tak terkira. Semuanya diperoleh sebagai balasan atas segala praktik dalam jangka waktu yang sangat lama. Kebijaksanaan Tathagata dikatakan sangat sederhana, namun juga dapat dikatakan sangat sulit. Dharma juga dapat dikatakan sangat sederhana. Hanya satu saja prinsip kebenaran dari satu ini adalah ketika disebarkan adalah tanpa batas dan tak terkira. Sehingga, apakah panjang usia singkat atau panjang, apakah dapat dikatakan singkat atau panjang, apabila dikatakan singkat adalah hanya untuk masa kehidupan ini saja dan akan berakhir.
Apabila dikatakan panjang, dapat dikatakan untuk masa kalpa yang tak terhingga. Ini semua tergantung pada kapasitas dari para makhluk dan dijelaskan sesuai kondisi dari para makhluk. Inilah yang disebut metode terampil. Kebijaksanaan dan panjang usia Buddha adalah tanpa batas dan tak terkira. Semuanya berasal dari masa lampau yang sangat lama, melatih diri dan menjalin jodoh dari berbagai macam karma baik dari masa lampau yang sangat lama. Setelah semuanya tercapai, kebijaksanaan ini, panjang usia ini, kebijaksanaan dan prinsip kebenaran ini baru bisa kekal di dunia dan memiliki kebijaksanaan seperti ini juga. Untuk dapat menjelaskan prinsip kebenaran ini, dengan sendirinya akan tanpa batas dan tak terkira, diwariskan secara terus-menerus untuk waktu yang sangat lama. Inilah mengapa kita perlu sepenuh hati untuk mendalami Dharma. Sinar kebijaksanaanku menerangi tanpa batas. Sinar kebijaksanaanku akan selalu dapat menerangi dunia. Inilah prinsip kebenaran. Sinar kebijaksanaanku menerangi tanpa batas. Usiaku sepanjang kalpa tak terkira. Dari sifatnya terpancar sinar, dengan adanya sinar terlihat jalan. Sinar kebijaksanaannya adalah tanpa batas dan menembus segalanya tanpa sisa. Tubuh kebijaksanaan, jenana kaya yang dicapainya dan panjang usia yang diperolehnya adalah tanpa batas dan tak terhitung kalpanya. Usiaku sepanjang kalpa tak terkira. Ini adalah sifat alaminya. Lewat sifat hakiki tatata kita, sifat pencerahan yang kita miliki, kita padukan dengan Dharma dan prinsip kebenaran. Sifat pencerahan yang hakiki dan prinsip kebenaran berpadu. Ini seperti Buddha melihat bintang fajar. Seketika sifat pencerahan di dalam dirinya menyentuh cahaya bintang fajar dan kemudian bersinar. Inilah bagaimana sinar bermula. Dengan adanya sinar terlihat sejalan, dikarenakan sinar yang ditemuinya, segala prinsip kebenaran muncul di depannya dengan menyentuh ini dan jalan. Jalan di hadapannya menjadi sangat jelas dan terbuka dengan sempurna. Jadi sinar kebijaksanaannya adalah tanpa batas. Sinar kebijaksanaannya adalah tanpa batas, menembus segalanya tanpa sisa. Buddha dapat melihat dari ujung yang satu ke ujung lainnya. Jalan ini sangat jauh, sangat panjang, tetapi sangat jelas baginya. Buddha dapat melihat segala pemandangan dari jalan ini dengan jelas. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang kabur, semuanya sangat jelas. Tubuh kebijaksanaannya, tubuh balasan dan usia kehidupannya, tanpa batas dan tak terhitung kalpanya. Buddha memahami seluruhnya lewat kebijaksanaan. Mengapa demikian? Karena ini diperoleh melalui pembinaan diri yang lama. Ini diperoleh melalui pembinaan diri yang lama. Berkah dan kebijaksanaan demikian, semuanya diperoleh melalui praktik karma murni selama jangka waktu yang sangat lama pada tahapan benih sebab. Syair sebelumnya menjelaskan tentang memberi manfaat pada semua makhluk selama 3 masa. Selama banyak kehidupan, baru-baru ini hampir setiap hari saya mengatakan kepada kalian semuanya, selama banyak kehidupan, yang artinya dari kehidupan ke kehidupan, tidak peduli bentuk tubuh yang kita dapat, tidak peduli alam mana kita dilahirkan, tidak peduli kondisi alam yang bagaimana, kita mengikuti kondisi pendukung dunia saat itu. Di keluarga manapun kita dilahirkan, bagaimana kondisi kita di kehidupan ini, apapun sebab dan kondisi kita mengikuti karma yang kita ciptakan dulu. Demikian sepanjang perjalanan kita. Jadi ini diperoleh dari pelatihan untuk jangka waktu yang lama. Seperti para komite yang baru saja kita bicarakan, mereka menerima kasus yang demikian. Mereka tidak bisa terus menemaninya selama puluhan tahun, di mana kasus ini semakin sulit dari tahun ke tahun.
Karena tuan ini menjadi semakin tua, epilepsinya menjadi semakin parah, dia menjadi semakin tidak bisa bergerak dengan leluasa. Dia semakin tidak mampu mengekspresikan diri. Seperti demikian, rumahnya menjadi semakin kotor. Karena demikian mereka terus menemaninya. Seperti proses yang tadi kita bicarakan. Pikirkan bagaimana dengan lembut dan hati yang lurus untuk menemani mereka. Anda pikirkan, bukankah ini adalah lagi membina diri? Jadi, semuanya diperoleh melalui praktik karma murni selama jangka waktu yang sangat lama. Meskipun tempat itu sangat kotor, tetapi semua orang ingin berkontribusi untuk membersihkannya. Bukankah kita baru saja melihat betapa bersihnya? Ini adalah berkah dan kebijaksanaan. Mereka memupuk berkah dan kebijaksanaan di tempat sebab benih tersebut. Demikian mereka bersedia menemaninya sepanjang perjalanan. Hingga sekarang dia sudah sangat stabil dan seluruh tubuhnya menjadi cerah. Ini adalah praktik yang dilatih oleh para bodhisattva. Pada syair-syair sebelumnya membahas tentang 3 masa, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Masa yang tanpa henti, masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Sepanjang kehidupan demi kehidupan, tanpa berhenti, memberi manfaat dan bersumbangsi untuk dunia. Ini diperoleh melalui pembinaan diri yang lama. Semuanya, jalan bodhisattva adalah benar dan tidak salah. Karena perlu untuk beradaptasi dengan dunia manusia, orang-orang di dunia benar-benar menderita. Ini adalah kesulitan yang sebenarnya. Para makhluk memiliki karmanya masing-masing. Oleh sebab itu, semua orang memiliki karma yang berbeda. Banyak makhluk yang menderita. Ini menunjukkan bagaimana karma terakumulasi dari kebingungan, ketidaktahuan, dan penderitaan. Terseret begitu saja, tidak dapat dikendalikan oleh karmanya sendiri. Oleh sebab itu diperlukan para bodhisattva. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Ladang pelatihan bodhisattva adalah di tempat yang demikian. Maka kita harus berlatih. Apa yang disebut hati Buddha adalah bersedia bersumbangsi. Ini dinamakan hati Buddha. Bagaimana kita melihat Buddha adalah tergantung dari bagaimana kita mewujudkan hati Buddha. Kita mewujudkan hati Buddha adalah dengan berlatih di jalan bodhisattva. Ini adalah jalan bodhisattva. Ini diperoleh melalui pembinaan diri yang lama. Inilah yang kami capai. Terciptanya berkah kebajikan dan berkah kebijaksanaan. Bersedia bersumbangsi demi para makhluk yang menderita. Ini dinamakan tahapan benih sebab. Masa lalu kita, sekarang, masa mendatang, ini disebut tahapan benih sebab. Benih, buah yang dirasakan sekarang adalah buah. Tetapi kita sekarang yang lagi dilakukan adalah benih, yang lagi dirasakan sekarang. Begitulah saya tumbuh berkembang seumur hidup adalah demikian. Inilah telah menjadi buah. Tapi yang saya lakukan sekarang ini, lakukan adalah benih dalam 3 masa kehidupan. Apakah benih, buah, semuanya adalah masa lalu, masa sekarang, masa mendatang. Bila bisa memahami prinsip kebenaran ini, maka bisa mengetahui dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga berawal dari satu. Dari kehidupan ke kehidupan, seberapa banyak benih, buah yang kita perbuat, bagaimana menciptakannya, sehingga dapat memahami prinsip kebenaran dari makna tanpa batas, sehingga senantiasa bersungguh hati.